konsistensi kita sebagai gerejanya, sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan harus tetap terjaga. Ya capek, lelah pasti. Ikut Tuhan lelah, capek pasti. Tapi jangan sampai membuat lukamu muram. Apa yang terjadi dalam hidupmu jangan sampai membuatmu muram. Karena firman Tuhan 1 Tesalonika bilang ini, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, ya, bersukacitalah biasa dan mengucap syukur dalam segala hal. Sebenarnya itu 3 alasan yang kuat sekali yang membuat setan bingung buat saya. Kalau sudah tetap berdoa, silakan tetap kuat. Ya, orang yang tetap berdoa ada orang yang tetap kuat. Orang yang selalu terhubung dengan Tuhan itu adalah orang yang tak bisa digoyahkan. Setuju katakan amin? Ini kan ini 3 cara bagaimana kita menangkal setan. Ya, kita berdoa, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur. Nah, ini kan mungkin banyak pergumulan, tapi tidak membuat muka kita muram. Betul tak? Setan berusaha membuat kita muram dengan semua pergumulan. Tapi ketika dilihat kita punya masalah banyak, tapi kita tetap bersukacita, setan kebingungan. Ini orang mau dikasih apa baru dia bisa muram. Haleluya. Dan yang ketiga mengucap syukur. Haleluya. Ini alasan saudara tidak berfokus kepada masalah sebenarnya. Amin. Mengucap syukur artinya ini, kalau kita bilang iya Tuhan, setuju dengan apa yang Tuhan buat. Aku setuju Tuhan. Memang saya kata, Yakub harus setuju ketika dipukul pangkal patahnya. Walaupun dulu mungkin tegak berjalan, sekarang mungkin akan lebih bijak. Nggak apa-apa, yang penting dalam kehendak Tuhan. Amin Pak. Lalu ini ketawa, saya nggak tahu Tuhan lagi bicara apa. Iya kan, betul. Semuanya sampai kemarin saya dengar kesaksian. Kalau nggak ada kondisi dan orang saya nggak akan melayani. Kadang-kadang begitu dong. Artinya mari bangkit hari ini, bukan karena Tuhan marah. Jangan sampai gagal paham. Ya, jangan gagal paham dengan semua yang terjadi. Jangan seperti murid-murid gagal paham, akhirnya mereka kecewa. Mereka nggak tahu bahwa Tuhan datang untuk menggenapkan agenda Bapa. Mereka punya asumsi yang lain. Kadang-kadang kita berpikir kita punya asumsi, kalau Tuhan datang Tuhan nyatakan mujizat. Padahal Tuhan punya cara yang lain untuk melakukan sesuatu dalam hidupmu. Kita berpikir Tuhan kok kenapa Tuhan tak tolong lagi? Tuhan kok langsung angkat pergumulan ini? Tuhan tak langsung sembuhkan langsung saya Tuhan, pulihkan langsung aja saya Tuhan. Dan Tuhan tidak melakukan itu. Dan mungkin bentuk pertanyaan ada banyak terjadi, kita tanya Tuhan kenapa? Karena kita tidak mengerti. Bagian kita adalah begini, Tuhan pertajam hatiku untuk melihat semuanya Tuhan, supaya aku tidak kecewa dengan semua ini. Bilang sama Tuhan, kita bisa kecewa kok. Kita bisa kehilangan harapan dengan semua tantangan yang ada di depan kita. Kita bisa hilang harapan, tapi bilang Tuhan, aku mau taruh hatiku kepadamu Tuhan. Bukan kepada apa yang bisa Engkau lakukan, tapi kepada kehendak-Mu Tuhan. Karalah masyarakat. Haleluya. Pejamkan matamu di hadapan Tuhan. Kalau mungkin engkau kecewa karena engkau gagal paham, persepsimu salah tentang Tuhan. Yang mungkin kau anggap Tuhan datang untuk langsung membebaskanmu dan tidak kunjung terjadi sampai hari ini, dan membuat engkau kecewa. Kembali datang di hadapan Tuhan dan bilang Tuhan, aku mau taruh hatiku kepada Tuhan. Hari ini aku mau dipertajam Tuhan. Bukan Tuhan biarkan, bukan Tuhan tinggalkan. No, Tuhan ingin kita hargai supaya kita semakin tajam melihat kehendak Tuhan. Bukan dari cara pandang kita, bukan dari apa yang menurut kita benar, no, tapi biarkan kebenaran mengubah hidup kita semua. Biarkan kebenaran Tuhan merestorasi hidup kita supaya kita searah dengan kehendak-Nya. Mari datang di hadapan Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat suara-Mu. Mari berbicara dengan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang Tuhan ingatkan dalam hidupmu, mari bicara dengan Tuhan. Kalau mungkin kau hari-hari ini sedang ada dalam goncangan, sepertinya tak ada harapan, bilang sama Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan yang ajaib. Aku mau menaruh hidupku dalam tangan Tuhan, sebab di dalam-Mu Tuhan tidak ada yang perlu saya khawatirkan Tuhan. Mari bicara masing-masing hadapan di hadapan Tuhan. Setiap kita punya persoalan
kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Bahkan di saat kami mulai kehilangan harapan, datang buat kami untuk memberi kami keteguhan hati. Hari ini kebenaran Tuhan merombak semua apa yang salah dalam hidup kami, mengingatkan kami, merestorasi hidup kami, untuk kami semakin hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami bukan lagi orang-orang yang berfokus kepada masalah yang terbatas, tapi kami tetap berfokus kepada Tuhan yang tanpa batas. Bahkan hati kami hanya berorientasi kepada Tuhan. Hati kami hanya terarah hanya kepada kehendak Tuhan, bukan kepada apa yang bisa Engkau buat Tuhan. Sekalipun Engkau mampu melakukan segalanya, kami mau belajar menaruh hati kami kepada kehendak-Mu Tuhan, kepada apa yang menjadi mau Tuhan. Thank you Lord, beracara terus dalam hidup kami, supaya kami akan terus tumbuh dalam kekuatan Tuhan, menjadi umat-umat Tuhan yang tak tergoyahkan dan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Yang sakit hari ini disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, tertutup jalan buka jalan, dan mujizat Tuhan terjadi hari ini. Kami terima di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan.